anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 30 AID ini, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 30 AID ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di acara diseminasi atau sosialisasi modul 1 1.4 budaya positif. Sebagai kabar juga kepada Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah CGP Angkatan 11 tahun 2024 ini sudah selesai mempelajari modul 1, dan hari ini kami sudah diperintahkan, sudah diarahkan untuk mempelajari secara mandiri modul 2. Dan untuk modul 1 ini aksi nyatanya ada beberapa, ada 4, tapi yang harus diunggah ke LMS dan diunggah ke EPMM adalah yang modul 1 di 4 tentang budaya positif. Jadi makanya Bu Ina meminta kehadiran Bapak Ibu yang ada di sini. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama sebelumnya merefleksikan bagaimana sih pendidikan bangsa Indonesia dahulu kala sehingga kita mencapai di pendidikan hari ini. Diakui oleh semua orang, tapi hanya segelintir orang, seperti orang yang bekerja di rumah-rumah pejabat Belanda, itulah yang akan mendapatkan pendidikan. Dan pendidikan yang didapatkan oleh rakyat Indonesia saat itu hanya sekelumit, yaitu hanya tentang tulis baca saja. Nah, karena itu makanya nanti Ibu bisa nonton di YouTube bagaimana pendidikan di zaman kolonial. Itu terjadi diskriminasi yang sangat sekali, ya. Belanda itu tidak mengizinkan penduduk Indonesia untuk mendapatkan pendidikan layaknya sebagai bangsa Indonesia. Nah, siapakah yang memperjuangkan akhirnya pendidikan ini bisa kita nikmati sampai saat ini? Yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat, yang lebih kita kenal dengan nama beliau yaitu Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara ini Bapak Ibu mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Tujuan beliau mendirikan sekolah tersebut karena beliau ingin bangsa Indonesia menikmati sebagaimana dunia menikmati pendidikan. Jadi ingin Indonesia itu mengalami kemajuan, ya. Sistem kolonial yang bersifat diskriminatif itu dihapuskan dan menjunjung tinggi nilai-nilai atau kebudayaan yang ada di Indonesia. Itu harus diperhatikan, kata Ki Hajar Dewantara. Seperti ini. Nah, ini lagi Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara ada 3 prinsip, ya, semboyan pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara, dan ini harusnya sejatinya juga menjadi semboyan kita, yaitu Ingarso Sum Tulodo, di depan memberikan contoh, Ingma Diama Karso, di tengah memberikan semangat, Tun Wuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Nah, Bapak Ibu, tujuan dari semboyan ini adalah terciptanya keselamatan dan kebahagiaan bagi manusia. Tujuan tertinggi dari pendidikan itu adalah selamat dan bahagia. Selamatnya tidak hanya di dunia, ya, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Selamatnya dan bahagianya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat seluruhnya yang ada di sekitarnya. Makanya kalau kita ikuti acara orang guru penggerak, maka akan dibuka dengan selamat dan bahagia. Kalau kita buka PMM, kita buka pelatihan mandiri, kita itu akan diawali dengan Assalamualaikum, selamat dan bahagia. Seperti itu maknanya diambil dari semboyan Ki Hajar Dewantara yang ini. Bahwasanya pendidikan itu tujuan akhirnya adalah menciptakan keselamatan dan kebahagiaan.
Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk kepada bagaimana sebenarnya filosofi pendidikan yang ada di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan tujuan pendidikan itu dirumuskan adalah maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini ada kata-kata kuncinya Bapak Ibu. Menuntun kekuatan kodrat anak-anak, keselamatan, kebahagiaan. Menuntun ini adalah pekerjaan. Ini hakikat dari pendidikan itu, menuntun dari segala kodratnya anak. Apa yang dituntun? Kodrat, kekuatan kodrat. Bapak Ibu, di dalam prinsipnya Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwasanya anak-anak itu memiliki bekal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau dilahirkan ke dunia ini. Nah, tugas kita adalah bagaimana menuntun kekuatan kodrat itu. Terima kasih Bu. Kita hanya menuntun kekuatan kodrat pada anak-anak. Jadi yang kita tuntun itu siapa? Anak-anak. Sehingga anak-anak ini memiliki perilaku hidup sesuai dengan kodratnya. Pertama, kodrat merdeka. Apa itu kodrat merdeka? Anak-anak kita memiliki kebebasan. Ya, makhluk kecil memilih ini ada anak Bapak Ibu adalah makhluk yang memiliki kebebasan. Mereka memiliki kemerdekaan lahir dan batin. Ya, kita tidak bisa mengontrol mereka, membentuk mereka sesuai keinginan kita. Karena mereka memiliki kebebasan, kemerdekaan. Karena mereka memiliki kekuatan dari diri sendiri. Dan itu mereka hanya butuh dituntun. Mereka hanya butuh diarahkan. Yang akan menaklukkan dirinya itu sendiri yang mereka sendiri. Karena mereka adalah makhluk yang merdeka. Makanya kalau kita bertemu dengan anak-anak, ya, mereka akan kesal. Bahkan kita sendiri pun kalau kita bahas awalnya dia agak-agakan, pasti awak tidak lama. Karena apa? Karena awak pun makhluk yang merdeka. Hakikat yang diberikan Allah kepada kita tuh itu, kita adalah makhluk yang merdeka, memiliki kebebasan. Kemudian kodrat yang kedua, bermain. Anak-anak kita, ya, adalah anak-anak yang suka bermain. Di dalam belajar pun mereka bermain. Ini tidak boleh kita lupakan. Dua kodrat ini tidak boleh kita lupakan dalam diri anak kita. SMA pun anak-anak itu tetap kodratnya bermain. Ya. Bahkan kita pun sebagai orang dewasa sebenarnya kodrat kita juga tetap bermain kan Bapak Ibu. Kita butuh hiburan kan. Nah itulah makanya kita harus memperhatikan juga terhadap anak-anak kita. Mereka punya kodrat bermain. Next. Selanjutnya, prinsip yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu harus berpihak kepada anak. Di dalam CGP itu dinyatakan menghamba kepada murid. Ketika mempelajari modul ini, awal-awalnya Bu Tina merasa ini nak melenceng loh akidahku gitu. Kenapa kok di KCN disampaikan menghamba kepada murid? Ternyata konsep menghamba itu dalam artian tanda kutip. Menghamba itu didasari dari dasar ikhlas. Dari dasar ikhlas mengorbankan diri hanya untuk melayani murid-murid. Itu yang Bu Dina ambil dari konsep menghamba kepada murid. Jadi anak ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, yang dimaksud dengan berpihak kepada anak, ya, kita sedikit-sedikit sejatinya, ya, yang jadi pusat perhatian kita adalah murid. Ini berguna enggak untuk murid? Ini bermanfaat enggak untuk murid? Jadi fokus yang menjadi fokus kita, pikiran kita setiap hari itu adalah murid. Itulah wujud dari kita menghamba kepada murid. Kemudian yang keempat, anak itu adalah, ya, bukan tabula rasa. Dulu Bu Dina masih ingat waktu kuliah tentang teori-teori pendidikan. Sebenarnya anak-anak kita ini seperti kertas putih atau tidak? Ya. Ketika dulu di kuliah kita banyak berpendapat, anak kita ini kertas putih
kita semakin banyak belajar, tambah juga dengan kegiatan CGP, semakin yakin, ya anak kita bukan tabula rasa. Kita bawakan ke akidah kita sebagai orang Islam. Laika mungkin Allah melahirkan makhluk mungil ke bumi tanpa membawa bekal. Coba kita pikirkan, mungkinkah Allah menciptakan, melahirkan makhluk mungil ke bumi ini tanpa membawa bekal apapun? Nonsense, tidak mungkin. Allah itu maha adil, ya. Allah itu menciptakan, melahirkan makhluk-makhluk mungil ke bumi itu membawa bekal. Ya. Yang jadi permasalahannya adalah bekal itu masih dalam bentuk benih-benih, masih dalam bentuk butiran-butiran kecil yang perlu dituntun, yang perlu ditebalkan, yang perlu dikuatkan. Jadi Bapak Ibu, dalam mendidik seperti yang Bu Dinati bilang tadi, murid itu tidak bisa kita paksa-paksa. Kita mau dia menjadi A, ya, atau kita bilangkan ke anak kita mau jadi anak kita jadi tentara, kita pengen anak kita jadi dosen, tidak akan pernah bisa. Mereka punya kodratnya, mereka punya bekal yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita memimpin adalah budi pekerti itu tidak bisa lepas dalam pendidikan. Tidak bisa kita mengisi kognitif saja, pengetahuan saja, tanpa diiringi dengan pembelajaran budi pekerti. Karena budi pekerti itulah yang menyelaraskan kehidupan anak-anak kita. Banyak contohnya kan Bapak Ibu, orang berilmu tinggi, tapi akhlaknya tidak mulia, bagaimanakah kehidupannya? Ya, dia akan tidak dianggap, bahkan dia tidak mulia. Nah, itu menjadi ketidakseimbangan hidup. Makanya Rasulullah juga mengajarkan kepada kita adab daripada lebih dulu daripada ilmu. Nah, ini juga sejalan dengan kerajaan Dewantara. Budi perhatikan ini, jangan sampai kita hanya menambah pengetahuan anak kita, tapi kita abai dengan karakter dan budi pekerti anak kita. Next, keenam, konsep petani. Tadi Bu Dina bilang, anak-anak kita itu punya kodrat. Ya, tugas dulu adalah menuntun. Kita ibaratkan petani ya Bapak Ibu, yang menanam jagung. Petani itu gurunya. Benih jagung itu siswa. Ladang tempat menanam jagung itu sekolah. Nah, jagung ditanam oleh petani, ya. Tugas petani adalah tidak bisa memaksakan jagung ini harus tumbuh ke atas. Saya mau jagung ini tumbuhnya ke samping. Bisakah seorang petani seperti itu? Saya mau jagung ini tumbuhnya cuma 3 hari seminggu. Karena dia punya kodrat yang namanya biji jagung, tumbuhnya sudah diatur oleh Allah beberapa hari. Nah, itulah yang disebut dengan menuntun. Jadi Bapak Ibu, kalau benihnya baik, ya, benihnya baik, dia ditanam di tempat yang baik, dan petaninya juga bisa merawatnya, menjaganya, memberi pupuk, menyiramnya, memperhatikannya dia terus-menerus, maka insya Allah dia menjadi jagung yang luar biasa. Next program. Kalau tidak ada pemeliharaan, petaninya nggak ada melihara, udah ditanamnya, ditaruhnya benih ini, ya dibiarkannya aja, tidak ada dikasih pupuk, tidak ada disiram, tidak dapat sinar matahari, kira-kira bisakah benih ini tumbuh? Tidak. Next juga. Tapi kalau benih jagungnya tidak baik, tapi dia dirawat dengan baik oleh sang petani, dan dia juga dapat tempat yang baik, bagaimanakah dia? Insya Allah benih ini bisa berpotensi menjadi jagung yang baik, menghasilkan jagung yang baik. Nah Bapak Ibu, kita refleksikan ke dalam diri kita. Kita petani seperti apa?
Kita juga refleksikan ladang kita ini, apakah sudah menjadi ladang yang terbaik bagi benih-benih kita? Sekolah kita apakah sudah menjadi tempat yang baik buat anak-anak didik kita? Kita apakah juga sudah menjadi guru yang terbaik buat anak-anak didik kita? Bapak Ibu, maaf, zolim kita kiranya kalau anak didik kita sudah diajarkan, sudah jadi anak yang baik di rumah, ketika dia datang ke sekolah ini, ya, tapi dia tidak mendapatkan pemeliharaan yang baik dari kita, dia tidak mendapatkan kemajuan, bagaimana kita dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal dia sudah jadi datang ke sekolah ini dalam kondisi yang baik, dia sudah mempunyai bibit-bibit yang baik dalam dirinya, tapi karena kita tidak memeliharanya dengan baik, lingkungannya tidak mendukung dalam pemeliharaannya, maka niscaya kita menjadi orang yang sangat bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next book. Jadi kesimpulannya adalah tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini kata kunci yang harus kita renungkan terus menerus ya Bapak Ibu. Menuntun. Ya, kita hanya menuntun. Kodrat anak itu punya kodrat yang harus kita kaitkan dengan mereka belajar. Tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Dewantara ini sangat sejalan dengan tujuan dari Merdeka Belajar atau kurikulum mereka, yaitu mewujudkan pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kan sudah disampaikan, ya di dalam profil pelajar Pancasila juga disampaikan tentang bagaimana pendidikan karakter. Sejalan bukan dengan pemikiran Ki Dewantara? Sangat sejalan sekali. Ki Dewantara mengatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Ini hakikat merdeka. Ya. Anak-anak didik kita adalah anak-anak didik yang bisa memutuskan dan mereka bisa bertindak atas keinginan mereka sendiri. Next bukan. Nah, ini dia profil pelajar Pancasila. Sekiranya kita sudah semua tahu ya apa saja profil pelajar Pancasila. Tapi ternyata profil pelajar Pancasila ini ada temannya. Ada temannya kiranya Ibu. Ya. Kenapa Bu Dina tahu? Karena Bu Dina sedang mempelajari itu juga. Yaitu profil pelajar rahmatan lil alamin. Kalau buat guru PAI, profil pelajar Pancasila ini digandeng dengan profil pelajar rahmatan lil alamin. Ada 10 profil pelajar rahmatan lil alamin. Nanti kapan-kapan kita pelajari. Nah, tapi dia sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Next bukan. Nah, hari ini kita masuk ke budaya positif. Dalam budaya positif ini nanti ada 6 poin yang akan Bu Dina jelaskan, yaitu tentang teori kontrol, disiplin, motivasi, perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan terakhir nanti restitusi. Kita masuk ke ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Awak acok anak Bapak Ibu, awak gue anakku, awak gue sampaikan kalimat-kalimat. Sadarlah, apa nih ayah bakal laju di rumah, mak ayah. Awak gue anak awak tuh merasa bersalah. Karena awak malah berpikiran bikon aku tidak sudah koma. Pernah seperti itu nak Bu? Boleh ngacok kayak gitu. Kadang menangis lo di buku anak kan? Lo ibu Jumina. Karena awak berpikiran sudah kok lo anak awak. Ternyata enggak. Tidak, dalam menurut teori kontrol itu hanya menimbulkan sesuatu yang negatif terhadap diri anak. Ketiga, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada segala pendapat sang guru untuk berusaha. Pernah nggak Ibu berpikiran seperti ini? Kalau buat suruh, baru kelajuan. Kalau lagi ini
diberi penguatan positif kok. Kenapa kok nggak berubah juga? Karena itu tidak efektif. Bukan itu sebenarnya yang diinginkan. Lanjut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid mereka berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang-orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah permusuhan akan terbentuk. Bapak Ibu, ketika kita memaksakan sesuatu hal kepada anak didik kita, yakinlah sebenarnya itu akan menimbulkan efek yang luar biasa negatifnya ketika satu hari nanti. Ya. Ketika kita membuatkan sebuah peraturan kepada dia, ketika tidak ada kita di hadapan mereka, maka di saat itu ada peserta didik kita. Next. Nah, di sini disebutkan teori kontrol, ya, perbedaannya dengan stimulus respon. Ya. Kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang-menang. Jadi ada kesamarataan sebenarnya Bapak Ibu ketika kita memposisikan anak-anak didik kita itu dengan kodratnya tadi ya. Insya Allah tidak ada lagi pola berpikir menang kalah. Kita tidak ada bisa lagi memaksakan keinginan kita. Kita tidak bisa lagi mengontrol untuk mengatur anak didik kita. Next. Kita masuk ke disiplin. Apakah disiplin itu? Ya, disiplin itu kalau bahasa Latinnya belajar. Nah, tapi dalam budaya kita, disiplin itu sudah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Next. Ini tentang teori motivasi perilaku manusia. Menurut Bapak Ibu, manusia itu melakukan sesuatu itu motivasinya ada berapa? Dua. Pertama internal, kedua eksternal. Manakah yang lebih bagus? Internal. Kenapa internal itu lebih bagus? Tanpa ada paksaan. Untuk memunculkan motivasi internal ini, maka butuh kesadaran. Butuh kesadaran dari manusia itu sendiri atau individu itu sendiri. Nah, kita lihat kalau motivasi internal itu untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Apa contohnya? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu berarti masih istiqlal motivasinya. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini masih eksternal juga. Ya. Apa yang dapat saya lakukan apabila saya melakukannya? Apa sih imbalannya kalau saya bisa melakukan? Berarti masih eksternal. Yang terbaik itu adalah motivasi yang lahir dalam diri, yaitu disiplin diri. Itu apa? Contoh kalimatnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Inilah yang sebenarnya kita inginkan, kita lahirkan dari peserta didik kita, Bapak Ibu. Bagaimana kita menuntun motivasi internal ini tumbuh, berkembang dengan baik bagi peserta didik kita atau murid-murid kita. Karena nanti kembali ke teori kontrol tadi gitu. Kita nggak lagi susah-susah mengatur murid kita. Karena mereka bisa mengontrol dirinya sendiri. Next. Ini kita lanjutkan aja. Apakah saya sudah? Bapak Ibu, ini kurang jelas ya. Bagaimana sih menciptakan disiplin positif itu? Berawal dari peraturan kelas. Ya, berawal dari peraturan kelas. Nanti dari peraturan kelas itu
kita rumuskan menjadi keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu apa contohnya Bapak Ibu? Tidak datang terlambat. Apalagi contohnya bunyinya? Tidak meribut di dalam kelas, mengerjakan tugas tepat waktu. Itu peraturannya. Nah, kita rumuskan dia menjadi keyakinan kelas. Keyakinan itu dalam bentuk nilai-nilai kebajikan. Lahir dia dalam bentuk nilai-nilai kebajikan. Apa contoh nilai-nilai kebajikan? Hormat, bertanggung jawab, sopan santun, disiplin. Nah, yang seperti itu namanya nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, terkait bagaimana merumuskan peraturan kelas, mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Nah, nanti ada momennya kita sosialisasikan juga. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Kenapa Bapak Ibu kita punya peraturan itu? Karena ada konsekuensinya. Ya. Manakah yang lebih baik, peraturan atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Kenapa? Keyakinan kelas itu munculnya, lahirnya dari kesadaran diri, yaitu motivasi intrinsik. Karena kalau mengatur murid-murid tersebut, silakan Bu Fer. Nah, kalau yang ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, berarti ini apa? Peraturan atau keyakinan kelas? Peraturan. Kalau keyakinan kelas itu lebih kepada nilai-nilai kebajikan, seperti tadi. Hormat, sopan santun, kebersihan, disiplin, semangat. Bu Dina contohkan, kalau tidak buang sampah sembarangan, apa keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya? Tidak buang sampah sembarangan. Apa nilai kebajikannya? Kebersihan. Nah, tidak mengejek teman. Apa nilai kebajikannya? Menghargai sesama. Nah, seperti itu. Kali nilai kebajikannya itu yang lebih kita tonjolkan, bukan peraturannya itu yang harus kita tonjolkan. Next. Nah, ini dia yang Bu Dina bilang tadi. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini peraturan. Dilarang mengganggu orang lain, peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, peraturan. Nah, sementara keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju, nah, kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab, ya kan? Nah, tidak mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, ini yang harus kita utamakan ke anak kita, Bapak Ibu. Karena dari sini bisa muncul kesadaran diri atau disiplin. Nah, motivasinya bisa muncul dari sini. Next. Nah, kita masuk kepada hukuman dan penghargaan. Penghukuman dan penghargaan ini, ya, ada pengaruh jangka pendek, ada jangka panjang, ada penghargaan hukum penghukum, ada penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kita interjeksi satu dulu, Pak. Satu. Penghargaan berlaku untuk mendapatkan seorang, ini udah biasa, ya kan? Penghargaan itu tidak efektif, berlaku jangka panjang, jangka pendek juga udah biasa. Nah, berikut penghargaan tidak efektif. Bapak Ibu percaya nggak? Penghargaan itu ternyata tidak efektif. Kenapa? Karena tadi motivasi. Betul nggak? Kalau seorang anak masih punya motivasi eksternal, maka dia melakukan sesuatu itu pasti karena mengharapkan penghargaan. Jadi penghargaan itu tidak efektif jadinya. Ya. Ada nggak anak kita? Ya udah nggak apa-apa, nggak dapat.
nggak butuh kok itu gitu. Nggak apa-apa nggak dapat. Karena ini dia. Lanjut. Penghargaan bisa merusak hubungan. Gimana maksudnya? Penghargaan bisa merusak hubungan. Pernah nggak anak didik kita nangis karena dia nggak dapat penghargaan? Akhirnya nggak disapanya kawannya yang dapat penghargaan. Nah, itu bisa merusak hubungan, itu maksudnya. Penghargaan bisa merusak hubungan. Itu buat yang punya motivasi internal. Nah, kalau buat yang masih punya motivasi eksternal, maka itu menjadi hukuman bagi. Hukuman dan konsekuensi. Jadi yang harus kita utamakan apa? Penghargaan, hukuman, atau konsekuensi? Penghargaan mulai kita kurangi, hukuman mulai kita kurangi. Ini bukan pekerjaan mudah. Bu Dina yakin, Bu Dina masih suka hukum, ya? Masih suka. Ya. Tapi kan, mari sedikit demi sedikit kita kurangi. Yang kita utamakan adalah konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus, tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ini cuma yang hakikat dari konsekuensi. Kita bandingkan dengan hukuman, sangat jauh perbedaannya. Kalau anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, itu hanya sementara waktu. Tapi kalau hukuman, lama membekasnya Bapak Ibu. Lama. Masih tak kenal awak dihukum sampai gini. Waktu SD dihukum masih tak kenal sampai gini. Tapi kalau konsekuensi itu hanya sementara waktu, kehilangan hak aja sementara waktu. Dia tidak merasa merasa apa tadi itu? Dipermalukan. Nah, seperti itu. Ayo kita lanjutkan. Mari kita tebak-tebakan. Kita tentukan ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman. Ada sedang ya? Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, masih hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengenakan masker ke sekolah. Hukuman, masih hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Mari kita cek. Lanjut Bu Fel. Cocok nggak? 1 hukuman, 2 hukuman, 3 hukuman, 4 konsekuensi. Ini konsekuensi, ini hukuman, ini konsekuensi. Jadi kita masih belum ini ya, masih perlu kita dudukkan ini sampai ini harusnya. Ini konsekuensi, ini betul konsekuensi. Oh yang ini yang terakhir aja ya. Nah ini yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini harus menjadi fokus kita ya Bapak Ibu, agar kita memahami hakikat kodrat dari anak-anak didik kita. Yang pertama, bertahan hidup. Ini kebutuhan kita. Bertahan hidup adalah kebutuhan pertama kita, kebutuhan dasar kita. Kedua, cinta kasih.
Ketiga, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Bapak Ibu, murid-murid kita melakukan segala tindakan motivasinya ini semua. Kita harus memahami ya, setiap tindakan, sikap ya, murid-murid kita itu pasti ada yang mendasarinya. Tugas kita sebagai guru menggalinya. Jangan serta-merta kita menghukum, menghujat. Kita harus menyadari bahwasanya setiap murid kita melakukan tindakan itu ada dasarnya. Nih, dasarnya. Lanjut bukan? Nih, kita lihat. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Ini kebutuhan apa? Kebutuhan manusia tuh kebutuhan bertahan hidup, bersenang-senang. Nah, nih, cinta kasih, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ya. Nah, muridku aku suka senang-senang. Muridku aku butuh penguasaan. Muridku aku butuh kebebasan. Muridku aku butuh bertahan hidup. Nah. Kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepitan rambut baru. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru terus. Butuh apa sebenarnya anak murid kita? Kebebasan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan, ingin dihargai. Nah, sekarang kita pikirkan ya, tadi kejadian di kelas apa aja yang terjadi? Ada nggak yang terjadi yang sebenarnya anak kita tuh sebenarnya ingin memenuhi kebutuhannya? Mana nggak anak murid awak mampir kue kawannya? Nah, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhinya? Bertahan hidup. Ada nggak kita punya murid yang setiap hari ingin diperhatikan? Setiap hari dia yang jadi permasalahan. Ada? Apa kebutuhannya? Kasih sayang. Nah, ada nggak anak murid yang kerjanya misalnya pingin minjem kawan, pingin cubit kawan gitu. Berarti dia pingin jadi apa yang dibutuhkannya? Dia pingin diakui keberadaannya. Nggak dapat di rumah, dicarinya di sekolah. Itu yang ada dalam diri anak murid kita. Jadi ya Bapak Ibu, ingat anak-anak murid kita dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, dia akan berusaha memenuhi semua kebutuhannya tadi. Next, 5 posisi kontrol. Guru itu ada 5 posisi kontrolnya. Pertama, penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Bawa 5 posisi. Di mana posisi kita? Seringnya jadi manajer. Masya Allah, luar biasa. Posisi yang paling baik itu adalah posisi manajer. Minimal pemantau. Posisi yang tidak baik itu adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman. Apa contohnya? Penghukum. Ini udah bisa kita ya membuat contohnya. Kalau anak nggak datang, kita hukum, ya, kita beri dia hukuman. Anak meribut, langsung kita beri hukuman. Kalau membuat anak rasa bersalah, ya, kita membelas di depannya, kita sampaikan kesalahan-kesalahannya, sehingga anak ini muncul rasa bersalahnya. Kalau teman, contohnya apa? Bu, buat lupa bu PR bu. Bisa lagi kuliah bu. Dia lupa nak. Nanti bisa boleh nak. Dia lupa ya sebab. Dah bahan nak duduk sana. Seperti kawan teman. Status kita adalah
teman. Atau kita cengengesan juga di depan anak. Yang melihat anak salah kita cengengesan. Berarti kita adalah teman. Yang paling baik itu adalah manajer. Ya, kita melakukan posisi manajer ini posisinya solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada diri anak. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, dalam sebuah penelitian, pesan itu sampai dari kata-kata itu hanya 10%, dari nada suara 35%, bahasa tubuh itu 55%. Kita cobakan. Next bullet. Sebagai penghukum, coba kita bahasakan bahasa ini sebagai penghukum. Apa yang sedang kamu kerjakan? Penghukum Kak Gita seperti itu bahasanya? Matanya apa yang sedang kamu kerjakan? Tuh. Mata melotot, nada di tinggi, tangan di pinggang. Tangan berkaca pinggang. Apa yang kamu lakukan ini? Kalau teman, apa yang sedang kamu kerjakan? Sambil galak nak. Apa yang kamu kerjakan Nina? Padahal kamu salah kan? Apa yang kamu kerjakan Nina? Kalau sebagai pemantau atau manajer, kita tenang, kita berdiri tegak, tangan di belakang. Apa yang kamu lakukan ini? Ada nampak ketegasan. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, restitusi. Apa itu restitusi? Ini adalah sebuah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu adalah sebuah proses menangani masalah disiplin pada diri anak-anak. Alhamdulillah, murid kita yang bernama Haikal itu kemarin sudah Bu Dina coba restitusi di waktu dia terlambat beberapa hari yang lalu itu. Iya, kan udah tiap hari itu. Jadi udah dicobakan untuk restitusi. Nah, apa itu langkah-langkah restitusi? Kita lanjutkan Bu Fel. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Anak Bapak Ibu, anak-anak kita ini adalah anak-anak yang tidak tahu. Mereka berbuat salah itu karena ketidaktahuan. Nah, ini yang harus kita pegang dulu. Kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Dalam restitusi, guru tidak boleh memaksa. Kamu harus begini nak, selanjutnya kamu harus begini nak, tidak bisa. Tapi harus muncul kesadaran dari siswa kita. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita ajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga anak ini bisa melihat ke dalam dirinya. Dia bisa mengoreksi dirinya. Kemudian, restitusi di diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Karena tidak ada paksaan, karena muncul dari dalam diri. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan dia tidak merasa dipermalukan, tapi dia menyadari kesalahan. Lanjut Bapak. Apa saja langkahnya? Ada 3 langkah ya Bapak Ibu. Pertama, menstabilkan identitas. Apa contohnya menstabilkan identitas? Ketika seorang anak contohnya datang terlambat, kita sampaikan, nah, wajar datang terlambat. Ibu juga pernah seperti itu. Jadi ketika anak kita dipanggil itu dia tidak takut jadinya, tidak merasa tertekan. Ketika kita sampaikan, kita stabilkan dulu, ya. Nah, boleh. Ya, tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak salah. Semua orang pernah kok berbuat salah. Ini kalimat ya, contoh kalimat yang bisa menstabilkan identitas dari murid yang melakukan kesalahan. Kedua yang kita lakukan adalah validasi. Ya, validasi tindakannya yang salah. Apa contohnya? Boleh Ibu bertanya, apa alasannya nak kamu terlambat?
ceritakan ke ibu. Pasti kamu punya alasannya kan? Kembali ke yang tadi, ingat, manusia itu melakukan tindakan karena 5 kebutuhan dasar. Nah, kira-kira menanyakan keyakinan. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, makanya ketika kita diawali dari dulu ya, kita buat dulu keyakinan keras. Restitusi tidak akan bisa kita jalankan dengan optimal kalau seorang anak ini tidak punya nilai-nilai kebajikan yang sudah ditanamkan dalam dirinya. Makanya kita butuh tadi membuat keyakinan keras. Jadi ketika anak melakukan sebuah pelanggaran, kita balikkan ke dia. Ya. Nah, masih ingat tidak dengan nilai kebajikan yang kamu anut? Nah, kira-kira ini sesuai tidak dengan nilai kebajikan di kelas kita? Nah, seperti itu contoh kalimat-kalimat menanyakan keyakinan kepada murid yang sedang direstitusi. Pertanyaannya, apakah semua anak harus kita restitusi ketika dia melakukan kesalahan? Tidak. Ada mungkin kasus-kasus tertentu buat anak-anak yang tidak bisa kita lakukan restitusi. Contoh, ya, ketika anaknya melakukan sebuah perbuatan yang sudah tingkatan tinggi, ya, dia sampai melakukan pemukulan misalnya dengan menyebabkan luka yang berdarah-darah. Nah, itu tentu tidak cukup dengan restitusi saja. Seperti itu. Iya, contoh Fajri itu tidak hanya cukup dengan restitusi, tapi juga dengan butuh konseling ya Bu. Itu dari jalannya oleh Fajri. Nah, ini masih contoh tentang restitusi ya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif pada dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau ini kalimat yang kita ajukan pertama kali ketika anak kita ajak ngobrol Bapak Ibu, tidak katakan loh. Pasti insya Allah dia mau cerita dengan kita. Ternyata Bapak juga pernah ya seperti saya. Dia akan berpikiran seperti itu. Otomatis kalau dia sudah punya pemikiran seperti itu, dia mudah diajak bercerita. Yakin Bapak Ibu? Yakin insya Allah. Kemudian lanjut Bu Per. Nah, ini mengenali kebutuhannya ya. Kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Lanjut. Apa nilai yang kita percaya? Nah, ini untuk menanyakan keyakinan kamu. Apa nilai yang sudah kita ambil di kelas ini? Apakah kamu tidak melanggarnya? Seperti itu. Lanjut. Bapak Ibu, untuk membentuk budaya positif, ya, di sekolah kita berfokus kepada kebutuhan murid, berfokus kepada pertumbuhan karakter positif. Itu bukan pekerjaan yang mudah, tapi kita harus terus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu melantunkan doa-doa kita. Kita berjuang untuk itu. Kita menumbuhkan karakter positif murid kita. Kita fokus dengan kebutuhan murid kita sehingga murid kita menjadi murid-murid yang selamat dan bahagia. Buah dari kerja keras ini mungkin tidak akan bisa kita nikmati setahun 2 tahun ini. Tapi ketika 20 tahun nanti, ketika murid kita temui nanti, dia sudah memiliki karakter yang positif, dia sudah memiliki pekerjaan, kehidupan yang sukses, maka di saat itulah seorang guru menikmati hasil dari pendidikan karakter dan pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Kalau bukan kita yang melakukan, siapa lagi yang akan memperhatikan murid-murid kita? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.